ketemu coach, saya coaching dalam keadaan saya yang sedang rapuh, gitu. Kamu pasti bayar mahal. Yes, of course saya bayar mahal untuk itu. Tapi ngerasa rugi nggak? Enggak. Bahkan ada yang menertawakan, ih ngapain sih gitu, harus coaching-coaching gitu. Kamu tuh kayak orang lagi sakit mental. Ya memang, kebanyakan tuh orang sekarang itu malu mengakui bahwa dia punya sakit mental. Dia butuh disembuhkan gitu. Tapi banyak yang bilang, itu sih nggak perlu. Tapi buat Evi, ini adalah priceless gitu. Sesuatu yang Evi nggak bisa bilang, wow, this is wonderful gitu. Bener-bener menaikkan nilai diri gitu dengan ketemu coach dan bangga. Bahkan saya bilang, kalau kalian mau lihat, aku punya testingnya tuh di One Homey gitu. Aku punya waktu datang begitu buka pintu nangis-nangis, iya itu aku gitu loh. Selama ini nggak bisa menempatkan emosi pada tempatnya coach. Bagaimana kita memanage emosi kita, kemudian berimajinasi menjadi sesuatu yang baik. Itu istilahnya apa ya, kontrol emosi atau penempatan emosi yang tepat. Kalau dulu tuh bisa teriak-teriak, nggak menentu, atau saat sesuatu nggak pas, marah gitu ya. Tapi sekarang, itu udah bisa yang, udah sih, bodo amat lah gitu. Tanpa menyakiti orang lain, dan tidak menyakiti diri sendiri. Masa sih sampai separah itu kamu sampai coach-coachan gitu? Iya beneran sampai coach-coachan. Kalau nggak percaya, aku ada tuh Testi di One Homey. Jadi kalau kamu stres, atau ada sesuatu yang kamu nggak pas, kamu nggak apa-apa kok mengakui bahwa kamu memang butuh pertolongan. Betul. Kamu butuh sesuatu yang merubah pikiran supaya tahu ini emosinya mau dibawa kemana. So, kita semua pasti pernah mengalami hal yang tidak enak. Pasti semua punya masalah. Jadi nggak ada yang harus dibuat malu kalau kamu itu butuh coach untuk merubah pikiran kamu. Pertemuan 1 jam dengan Coach Irwansyah itu, aku bisa meneruskan dan menerapkan benar-benar dalam hidupku, tidak berhenti. Hampir tiap hari Evi bercerita bahwa, yes, aku memang punya, kemarin itu emosionalku tuh nggak baik. Kemudian aku memutuskan mencari Coach Irwansyah. Waktu itu sudah lihat-lihat Instagramnya, tapi kemudian benar-benar serius itu by email ya kemarin ya Coach ya? By email. Iya, by email. Jadi harus memutuskannya itu memang, yes, kamu butuh, ya udah jalan gitu. Waktu Evi emosional itu memang atau ada namanya gitu ya. Jadi otak itu, tadi kalau ngomong tentang otak ya, otak, misalnya otak itu yang paling sistem bagiannya ya. Di depan ini namanya prefrontal cortex. Tugasnya itu untuk menganalisa, memberikan ide, memutuskan dan segala macam. Kalau yang di agak bagian tengah di sini itu di belakang sini lah ya, sampai sini itu namanya limbik. Nah, limbik itu gudangnya emosi kita. Nah, yang lebih spesifiknya itu namanya amigdala. Nah, kemudian setelah itu, nah bagian ini itu adalah bagian yang kayak radar dia, kerjanya itu 24 jam untuk menerima informasi. Kalau dia pikir itu ancaman, maka itu akan dia bertindak lah emosionalnya. Karena emosional otak limbikmu pada saat itu dominan, maka kamu kalut. Yang otak bagian depan mikir itu kan nggak berfungsi dengan optimal jadinya kan. Betul. Benar kan? Ya, karena udah emosinya. Emosi aja gitu. Udah pusing dia. Jadi pada saat kamu memutuskan untuk datang itu sebenarnya adalah keputusan untuk kamu mencari solusi. Kemudian setelah itu tugas saya adalah membantumu untuk itu tadi, menjinakkan otak limbikmu. Yes. Nah, ketika kamu sudah menjinakkan dan setelah itu baru bisa diajak diskusi tuh. Yes. Bisa diajak ngomongin tentang hidup dan kehidupan. Bisa mengartikan bahwa masa lalu itu kayak apa. Yes. Coba kalau emosinya lagi tinggi banget, kira-kira maksud baik waktu kamu dapat masalah itu apa? Ya bingung dia. Mana bisa? Nggak ada. Tapi ketika sudah nafasnya udah beda, yes, ya kan, jantungnya sudah detaknya lebih lambat, gitu ya. Yes. Nah, otak bagian depan tuh bisa mikir. Yes. Nah, kamu artinya juga sangat resourceful. Jadi yes, sumber dayanya sudah punya. Jadi sebenarnya Evi ini orang yang baik.
Thank you. Baik dan tidak sakit, Coach. Ya, itu. Enggak sakit. Yes. Artinya ya makanya mengembalikan sebenarnya ya mengembalikan Evi yang sebenarnya inilah Evi yang sebenarnya kan gitu. Gitu ya, Coach ya. Iya, kemudian memang banyak berlatih sih di pandemi ini ya. Lockdown ini benar-benar latihan bahwa ya benar-benar menikmati sih Coach saya. Jadi nggak yang kayak orang ngerasain, aduh nggak bisa kemana-mana gitu, terlalu banyak khawatir, itu juga enggak. Jadi Evi nggak banyak khawatir Coach. Ya berpikirnya ya hidup itu kini. Bagaimana bisa melalui hari ini, kita boleh memikirkan masa depan, tapi nggak usah terlalu jauh sih kalau menurut Evi ya. Kita bisa hidup aja berlalu di tahun ini, itu sudah sangat-sangat amazed ya kan. Jadi Evi nggak yang gimana besok. Bersyukurnya memang kebetulan bisnis yang dipilih ini sangat tepat. Ya, berbasis online ya Coach. Jadi tetap tidak terlalu mempengaruhi secara finansial, tidak terlalu mempengaruhi. Cuma ya emosionalnya pasti, karena biasanya kita nyaman gitu ya ketemu orang, nggak harus pakai hand sanitizer atau masker-maskeran. Tapi akhirnya kita kan semuanya kan kebiasaan saja ya. Kebiasaan, kemudian ya anggaplah ini kita kiamat kecil yang kemana-mana kita dibatasi, yang mungkin every year kita akan ada perjalanan ke luar negeri, kemudian di tahun ini nggak ada, ya sudah lah. Positifnya apa? Kamu bisa lebih hemat lagi kan? Berarti duit yang harusnya kamu pergi jalan-jalan itu bisa buat modal lagi. Iya dong. Kemudian mungkin bisa berbagi kalau kamu punya lebih, kan begitu kan? Kita mungkin bisa berbagi ke orang-orang terdekat dulu. Sekarang poinnya apa, Vi? Kamu bisa sekuat ini. Yang paling penting itu adalah kamu mencintai diri sendiri. Saat kita sudah melabelkan diri kita ini, oh, I love myself, melebihi apapun, aku tuh nggak akan biarin siapapun nyakitin aku gitu. Apapun dan siapapun. Dan Evi sendiri sejauh ini untuk teman-teman banyak yang bilang banyak menebarkan energi positif.